Episode 1 ini dibuka dengan diperlihatkannya Louvre Museum di Prancis. Kemudian diperlihatkan tokoh utama kita sekaligus tokoh kunci yang bernama Asane Diop. Asane sendiri merupakan seorang cleaning service di Museum Louvre ini. Terlihat kalau museum tersebut sangatlah ketat penjagaannya, bahkan untuk cleaning service pun harus melewati pemeriksaan juga, yang mana Asane masuk menggunakan kartu yang tertulis nama Perena Louis. Lah kok namanya beda cuy? Simak makanya baik-baik sampai habis. Berlanjut pada Asane yang bersiap-siap untuk membersihkan seluruh sisi museum bersama beberapa rekannya. Di museum ini juga terdapat lukisan Mona Lisa. Singkat cerita, malam hari pun tiba di mana Asane sudah selesai gitu kan membersihkan semua sisi museum. Namun Asane teralihkan pandangannya dengan sebuah kalung yang dipajang di museum itu. Kalung itu merupakan barang yang nanti akan dilelang dengan dimulai dari bid 20 juta euro. Anjing, itu kalau dirupiahin kisaran 300 miliar cuy. Di sini Asane dengan nalurinya mengetahui bahwa ia langsung dipantau oleh CCTV dan title series Lupin pun muncul. Yo, ini dari openingnya teh udah mantap parah cuy. Keesokan harinya Asane bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Claire. Di sini Asane memberitahu bahwa dia baru saja mendapatkan sebuah pekerjaan. Asane pun langsung terus terang bertanya pada Claire apakah ia bisa menemui putranya yang bernama Raoul akhir pekan nanti. Claire yang mengizinkan kemudian beranjak pergi dari kafe itu dan Asane memberikan uang tunjangan anak. Namun Claire menolaknya. Nah, ternyata duitnya secara diam-diam diletakkan di kantungnya si Claire. Kini kita bisa tahu pria seperti apa Asane itu. Setelah dari kafe, Asane pun pergi ke sebuah rusun yang dimana si Asane itu meminjam uang pada tokoh yang bernama Vincent, Kevin, dan Rudy. Namun karena uangnya sudah dipakai untuk tunjangan anak, Asane pun malah diberi pelajaran gitu dengan diancam dijatuhkan dari gedung. Namun Asane berhasil membujuk mereka dengan memberitahu rencana lain dalam mendapatkan uang yang jauh lebih banyak dari biasanya. Asane pun disuruh untuk menjelaskan apa yang dimaksud itu. Ia pun memberitahu jika di museum tempat ia bekerja ada sebuah kalung yang akan dilelang mulai dari 20 juta euro. Kalung itu merupakan peninggalan Ratu Prancis bernama Marie Antoinette. Mereka yang tidak percaya dan malah menghajar Asane pun dengan mudahnya dikalahkan Asane. Asane pun menjelaskan rencana briliannya itu, dari mulai tata letak CCTV di museum itu hingga target mereka. Teman Asane kini kudu menyamar gitu kan menjadi petugas kebersihan karena pintu dan lorongnya terpisah yang membuat mereka susah untuk dimata-matai. Terlebih lagi ada celah pada museum itu yang mana mereka itu tidak memeriksa sampah yang dibuang dan juga barang yang dibawa oleh para cleaning service. Di situ mereka bisa akalin dengan mengisi chloroform yang merupakan zat pembius di dalam botol penyemprot yang ada di alat-alat cleaning service. Vincent dan Kevin bertugas menyamar menjadi penjaga seusai jadi cleaning service ya. Sedangkan si Rudy bertugas untuk mematikan CCTV. Setelah itu, Vincent dan Kevin yang sudah menyamar akan dengan mudah mencuri kalungnya setelah pelelangan. Dan Rudy yang tadinya di ruang CCTV harus segera cepat-cepat standby pakai mobil sport di depan. Sedangkan si Asane bertugas untuk menyamar menjadi miliarder yang membeli kalung. Di sini kita dibawa flashback di tahun 1995 saat Asane masih kecil. Asane pada saat itu masih hidup berdua bersama ayahnya yang bernama Babakar. Di tengah perjalanan hujan pun turun dan tanpa sengaja mereka bertemu dengan bosnya Babakar yang mengalami gangguan mesin mobil. Babakar yang berbaik hati langsung menolong Nyonya Pellegrin ini dan mengantarkannya pulang. Berlanjut pada persiapan pelelangan di museum yang mana Asane menyamar menjadi seorang miliarder yang bernama Paul Cernin. Di sisi lain, Vincent, Rudy, dan Kevin memasuki museum sebagai cleaning service lengkap dengan chloroform yang berada di botol semprotnya. Balik lagi ke Asane yang sedang mendengarkan penjelasan dari backstory kalung tersebut yang mana kalung itu terakhir dibeli oleh keluarganya Pellegrin. Yes, keluarga bos ayahnya Asane dulu. Kemudian kita diperlihatkan flashback lagi saat Babakar sampai mengantarkan Hubert Pellegrin, yaitu suaminya Anne Pellegrin. Berlanjut kembali pada penjelasan kalung tersebut, ternyata bukan sekedar hilang melainkan dipecah ke beberapa penjuru dunia. Singkat cerita, putri Anne Pellegrin ini yang bernama Juliette Pellegrin pun
datang menghadiri pelelangan tersebut. Di sini Asane kembali flashback lagi saat ingin berenang di rumah nyonyanya Pellegrin karena pada saat itu sedang ada Juliet yang sedang ngudut santuy sambil memakai baju seksi. Juliet pun menantang Asane untuk berenang karena pada zaman itu kasus rasisme yang mengatakan kalau orang kulit hitam itu tidak bisa berenang sedang hot news pada zamannya. Juliet bilang rewardnya adalah sebuah ciuman spesial untuk Asane jika bisa menghampiri Juliet dengan berenang. Anjing halus. Asane yang berpikir anjing aing kudu kumaha ya. Akhirnya Asane pun berenang tertatih-tatih untuk menghampiri si Juliet ini. Balik lagi ke masa sekarang di mana Juliet menjelaskan kalau uang hasil pelelangan akan masuk ke rekening yayasan Hubert dan Juliet Pellegrin. Balik lagi flashback ke Asane yang berhasil menghampiri Juliet dan mendapatkan cumuy santuy dari Juliet. Anjing, bau magnum tah. Balik lagi ke kalung itu yang kembali diletakkan di tempatnya, kemudian berlanjut pada Kevin, Rudy, dan Vincent yang memancing para penjaga ke ruang locker. Akan tetapi mereka baru menyadari kalau efek chloroform itu tidak langsung. Kevin dan Vincent pun terpaksa harus pakai cara barbar. Di sisi lain, pelelangan sudah dimulai. Balik lagi ke Vincent dan Kevin yang bertugas menyamar menjadi penjaga. Di sisi lain, panitia pelelangan baru mengetahui miliarder kaya bernama Paul Cernin. Kemudian flashback lagi ke Hubert Pellegrin yang sedang ada masalah pada bisnisnya dan malah melampiaskan emosinya ke Babakar atau ayahnya si Asane ini. Nyonya Pellegrin yang pengertian mengizinkan Babakar membawa satu buku dongeng atau buku novel yang mana Babakar mengambil buku Arsène Lupin sang pencuri. Balik lagi ke Rudy yang ditugaskan untuk mematikan CCTV dan langsung mengkontak seluruh temannya. Asane yang sudah mendapatkan konfirmasi dari Rudy langsung memecahkan rekor pelelangan yaitu bid 60 juta euro. Dari sini sebenarnya Vincent dan Kevin juga udah mulai curiga ya dengan si Asane ini. Baru deh kini giliran Vincent dan Kevin yang mengawal transaksi kalung ratu itu di ruangan khusus. Asane ternyata diajak bertemu dengan Juliet Pellegrin. Namun ia menolak tawaran itu karena bisa aja gitu kan Juliet malah inget dan mengenalnya gitu. Kemudian diperlihatkan flashback saat dimana kalung ratu itu hilang di brankas milik Hubert Pellegrin. Yang mana Babakar ternyata dituduh sebagai orang yang mencuri kalung itu. Jelas di sini Babakar tidak terima, namun karena si Hubert ini orang kaya dan punya power pemerintahan, ia pun menetapkan kalau Babakarlah sang pencurinya. Balik lagi ke brankas yang dibuka untuk melihat keaslian dari kalung ratu itu. Namun tanpa disangka-sangka Vincent dan Kevin yang curiga pada Asane malah menghajar Asane serta mengambil kalung itu. Sontak alarm darurat pun berbunyi di mana peserta pelelangan harus segera dievakuasi. Karena para penjaga sedang sibuk evakuasi, itu memudahkan Vincent dan Kevin untuk pergi keluar museum agar bisa masuk ke Ferrarinya si Rudy. Si anjing ini bener-bener bisa-bisaan gitu punya Ferrari, dari mana coba? Rudy yang panik pun langsung gaspol untuk menghindari para polisi. Namun naasnya mereka terjatuh ke ruang bawah tanah museum. Balik lagi flashback di penjara tempat Babakar ditahan. Pada saat itu Asane kebetulan ingin menjenguk ayahnya itu. Saat sedang menunggu, ia dikejutkan dengan pria misterius yang tersenyum jahat ke arahnya. Asane yang melihatnya langsung merasa khawatir pada ayahnya. Dan benar saja, ayahnya sudah tewas tergantung di jendela selnya. Saat pemakaman Babakar, tidak ada satupun orang terdekat Asane yang datang. Bahkan perwakilan dari bosnya, yaitu keluarga Pellegrin itu tidak ada kecuali Anne Pellegrin. Namun Asane yang kepalanya nyeri hati pun tidak menghiraukannya. Balik lagi ke Kevin dan Rudy dan Vincent yang ditangkap polisi karena mobilnya nyungsep. Sedangkan si Asane ini malah dicurigai oleh sang detektif. Jelas di sini Asane dibela karena ya dia kan tergolongnya korban cuy. Sang detektif pun ditelepon oleh rekannya yang melaporkan kalau kejadian ini mirip kisahnya Arsène Lupin. Namun kapten detektif pun malah tidak memperdulikannya. Ia pun memperbolehkan Asane pulang setelah digeledah. Kembali lagi flashback saat Asane menyaksikan sendiri gitu kan di berita di TV kalau Babakar ayah dari Asane lah yang menjadi tersangka utama pencurian kalung itu, dan itu membuat semua informasi menjadi abu-abu. Ia pun membuka hadiah terakhir dari ayahnya itu yang ternyata adalah buku Arsène Lupin. Baru deh di sini kita masuk ke timeline 2 minggu sebelum Asane mencuri kalung ratu itu. Ternyata
Asane ini orang kaya sungguhan cuy. Saat sedang ngopi santuy, ia mendengar berita soal kalung Marie Antoinette kembali ditemukan. Asane pun langsung bersiap-siap untuk menyamar, yang mana ini seperti yang ada di novel Arsène Lupin, karena seorang pencuri itu yang paling pertama adalah identitas yang tidak terlihat. Ia pun melamar menjadi cleaning service dengan membujuk kepala kebersihan di situ karena ia berasal dari daerah yang sama, yaitu Senegal. Hingga akhirnya Asane diterima menjadi cleaning service. Habis itu ia pinjam uang ke Kevin, Rudy, dan Vincent dengan mengaku sebagai seorang cleaning service di Louvre Museum dengan nama Louis Perena. Uangnya ini dikasih buat si Claire yang tadi. Jadi uang pinjamannya tuh dikasih ke Claire cuy. Baru deh dia bikin identitas baru lagi untuk menyamar sebagai seorang miliarder nantinya. Kemudian dia mengunjungi sebuah toko barang antik yang membuatkannya kalung tiruan dengan skala 1:1. Nah, kalung palsu ini ternyata digunakan Asane untuk menukar kalung yang asli saat transaksi di ruang rahasia tadi. Jadi, kalung yang diambil Kevin dan Vincent merupakan kalung palsu, sedangkan yang asli sudah diletakkan di tong sampah hingga pada akhirnya ia berhasil mendapatkan kalung senilai 60 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Sesuai kalimatnya di awal film tadi, masuk sebagai cleaning service, keluar sebagai miliarder. Di sisi lain, sang letnan yang bernama Yusef mendapat kabar dari penelitian legit check, ternyata kalung itu baru ketahuan palsu cuy. Penipu tersebut bernama Paul Cernin, yaitu nama samarannya Asane saat misi tadi ya. Dan ternyata nama Paul Cernin ini jika dirubah susunan hurufnya menjadi Arsène Lupin. Di sisi lain, Asane ini datang ke rumah Claire untuk menjemput anaknya Raoul. Di perjalanan, Asane mengajak ngobrol anaknya tentang bagaimana hari-harinya selama ini dan kemudian memberikannya hadiah berupa buku Arsène Lupin peninggalan Babacar dulu. Episode 2 dibuka dengan diperlihatkannya penjara tempat ayahnya Asane dipenjara pada 25 tahun yang lalu. Nah, di sini kita diperlihatkan Asane yang ternyata sudah dipenjara. Lah, kok bukannya kemarin dia baik-baik aja ya? Sok, makanya simak baik-baik dulu. Di sini terlihat kalau penjara itu memiliki sistem keamanan yang super ketat, sehingga peluang para narapidana untuk kabur sangatlah kecil. Saat masuk ke selnya, ternyata Asane mempunyai teman satu sel, kemudian title Lupin pun muncul. Sekarang kita masuk ke timeline 2 hari sebelum Asane dipenjara. Ternyata Asane dan anaknya mengunjungi toko barang antik yang mana si pemilik toko itu sudah kenal betul dengan Asane. Nama pemilik toko itu bernama Benjamin Farrell. Benjamin mengatakan kalau kalung itu tidak pernah dibongkar sekalipun. Dengan kata lain, berita soal kalung itu yang terpecah ke seluruh dunia adalah kebohongan. Nah, sekarang Asane harus mencari tahu nih, mengapa keluarga Pellegrin berbohong karena selama ini Asane hidup sengsara dan selalu dihantui pemikiran bahwa ayahnya adalah seorang pencuri. Di sini Benjamin menasehati Asane untuk berhenti mencari tahu, lebih baik fokus untuk mengurus anaknya aja. Apalagi sekarang kan si Asane ini lagi megang kalung dengan harga 60 juta euro. Benjamin kemudian disuruh untuk membongkar kalung itu. Secara tiba-tiba Raoul, anaknya si Asane, datang menanyakan apa yang terjadi. Namun dengan cerdiknya Asane dapat mengelabui Raoul dan menyimpan kalung itu. Kemudian flashback lagi di tahun 1995. Pada saat itu, Asane sedang makan sendirian dan secara tiba-tiba ada polisi yang menggedor-gedor pintunya. Saat dibukakan pintu, polisi itu langsung memperhatikan sekitar guna melihat ada beberapa petunjuk. Di sini Asane beralasan kalau ia tinggal berdua bersama ibunya. Namun sang polisi itu memaksa Asane untuk pindah ke dinas sosial. Asane pun bersiap-siap untuk pergi, namun rencananya adalah bukan ke dinas sosial, melainkan kabur lewat jendela dan melewati kamar sebelah. Namun tidak semudah itu karena si polisi ini dapat dengan mudah menemukannya. Berlanjut kembali pada timeline sekarang di mana Juliette Pellegrin pulang ke hotel mewahnya yang mana ibunya itu Anne Pellegrin sedang bersantai di sofa. Anne pun memberitahu bahwa kalung Ratu Marie Antoinette yang ditemukan polisi adalah kalung palsu. Di sini mereka terlibat percakapan yang mana si Anne Pellegrin ini mengetahui seluruh rahasia dari suaminya yaitu Hubert Pellegrin. Setelah bercakap dengan ibunya, Juliette pun berencana pergi dan ternyata ia mendapatkan surat undangan spesial untuk datang ke Taman Luxembourg
jam 2 siang tanpa polisi. Dan di dalam surat itu terdapat salah satu permata yang berasal dari kalung Ratu Antoinette. Kemudian kita langsung diperlihatkan sang pengirim surat, yaitu Asane, yang sedang menyamar menjadi abang-abang ojol sepeda makanan. Ia pun langsung menghampiri si Juliet ini di tepi air mancur taman. Di sini terlihat ada seorang ibu yang menodong keranjang bayi, yang ternyata bagian depan keranjang bayi itu terdapat kamera. Asane juga menyadari kalau bros milik Juliet adalah mikrofon yang sudah disadap oleh pihak kepolisian. Asane pun langsung membuka maskernya dan menutup mikrofon itu untuk menanyakan pada Juliet jawaban yang sebenarnya. Para polisi pun rewas gitu kan melihat tindakan si pelaku yang santuy dan menutup mikrofon. Di sini Juliet pun mengakui kalau sebenarnya kalung itu tidak pernah dibongkar. Hubert dan Juliet sengaja membuat berita bohong soal kalung yang permatanya itu tersebar untuk menaikkan harga jual kalung itu. Padahal kalung itu hanya dibeli di sebuah toko perhiasan di Afrika Selatan. Polisi yang merasa kalau mereka berdua saling kenal lantas memerintahkan seluruh agen untuk bersiap-siap menghadang jika si pelaku cabut gitu. Juliet pun membujuk Asane agar memberikan kalungnya dengan imbalan gak bakal ditangkap polisi. Namun keinginan si Asane bukanlah selamat melainkan keadilan untuk ayahnya yang difitnah selama ini. Juliet pun bilang ia sendiri ingin sekali menolong Babakar dulu. Namun ternyata Babakar sendiri mengakui perbuatannya pada interogasi. Di sini Asane mulai terpukul dengan pernyataan itu dan tidak terima, kemudian menyadari kalau ada satu kamera yang menghadap wajahnya. Ia pun memutuskan untuk capcus dude. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Namun di sini Asane terlalu cerdas dengan mengelabui polisi dengan kerumunan ojol makanan lainnya. Di sini sekali lagi Asane lolos dari polisi. Asane pun langsung berganti pakaian dan mengatakan dalam hati, "Goblok." Saat Asane kembali ke markasnya, ia kembali membaca surat wasiat dari ayahnya yang mempunyai kata kunci, kebenaran akan selalu ada di perpustakaan. Ia pun kembali mengingat saat ayahnya dulu mengajar ejaan pada Asane. Asane pun kembali meriset soal arti dari surat ayahnya itu. Ia juga menanyakan hal ini ke Benjamin yang mana Asane sudah menemukan seseorang yang merupakan teman satu sel ayahnya dulu yang bernama Etienne Comit. Yang ternyata ejaan Comit yang mengartikan perpustakaan itu sangat relate dengan pekerjaan Etienne ini, yaitu di perpustakaan. Di sini Asane tak mudah menyerah demi membuktikan bahwa ayahnya tidak bersalah. Maka dari itu Asane mempunyai rencana gila untuk menemui si Etienne ini secara langsung. Jelas si Benjamin makin liar gitu kan melihat rencana konyol si Asane. Nah, caranya adalah dengan bertukar posisi dengan napi di sekitar situ. Sasaran si Asane seorang napi bernama Gabriel. Di sini Gabriel ditawarin buat bebas untuk bertukar posisi dengan si Asane. Gabriel yang tidak percaya kemudian langsung diberitahu jika mereka bisa bertukar tanpa ketahuan karena pas banget nih di detik itu terjadi pergantian shift. Dan pas banget Gabriel dengan Asane kan kayak mirip-mirip gitu ya, kan cuma beda badannya doang. Asane kemudian memperlihatkan kemampuannya dalam memindahkan borgol ke tangannya sendiri hanya dalam waktu 5 detik saja. Asane pun mengancam walau Gabriel hanya gembong narkoboy, ku aing cari siamun mane nipu anjing. Asane pun kini menjadi tahanan dengan santainya. Saat berada di lorong, Asane kembali flashback saat dirinya dulu pindah ke dinas sosial. Berlanjut pada Juliet yang sedang diinterogasi oleh kapten kepolisian yang bernama Romain. Romain bilang kalau Juliet dan tersangka terlihat saling kenal dalam dokumentasi itu. Namun Juliet membantah keras tuduhan itu dan langsung menyangkal kalau Romain bisa saja dipecat dalam waktu 15 menit setelah ia menuduh. Di sini kita bisa tahu seberapa berkuasanya keluarga Pellegrin ini. Di sisi lain, Asane pergi ke lapangan untuk menanyakan ke orang-orang di sekitarnya tentang Etienne itu. Ia pun memberi imbalan berupa Marlboro hitam kepada mereka untuk membuka suara dan mendapat nomor sel 241 yang merupakan selnya Etienne.
Namun dari kejauhan terdapat dua orang yang memata-matai Asane. Di sisi lain, Yusef yang sudah mengetahui nama rangkaian Paul Czernin yaitu Arsène Lupin merasa ada keterkaitan dengan keterangannya Vincent yang mengaku kalau orang yang memperalatnya bernama Louis Perena. Nah, nama Louis Perena sendiri jika diubah susunan hurufnya menjadi Arsène Lupin lagi. Balik lagi ke Asane yang sedang menyamar menjadi tukang antar makanan yang mana teman satu selnya Etienne lah yang datang. Dan teman satu sel Etienne ini bilang kalau Etienne itu sedang berada di klinik. Saat beranjak pergi, seketika Asane diancam oleh kedua orang yang memantau dia di lapangan tadi. Ternyata kedua orang ini menagih utang kepada narapidana bernama Gabriel. Utang tersebut berupa narkoboy yang mana sebentar lagi waktunya sudah jatuh tempo. Asane pun datang ke klinik dengan berpura-pura sakit. Di sana ia melihat seseorang yang sedang terbaring lemas. Asane berusaha membujuk sang dokter untuk memperbolehkannya menginap di sini, tapi ujung-ujungnya tetap nggak boleh karena ya emang nggak sakit. Balik lagi ke Yusef yang memberitahu rekannya yang bernama Sofia tentang keterkaitan antara nama Paul Czernin dan Louis Perena yang berujung pada rangkaian nama Arsène Lupin. Namun Sofia masih bobal ketulang dan tidak mau mempercayai si Yusef ini. Di sisi lain, Asane dengan kecerdasannya dalam memanipulasi rencana dapat mudah memancing kedua penagih hutang itu agar emosi dan menusuk perutnya hingga pendarahan. Dengan begitu, ia mendapat kesempatan untuk menginap di klinik sesuai dengan tujuannya untuk menemui si Etienne ini. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Asane pun langsung bangun dan menghampiri Etienne yang sedang terbaring dan memberitahu kalau dia adalah anak dari Babacar Diop. Etienne pun menjawab kalau ayahnya tidak satu sel dengannya justru. Babacar itu dikurung dalam ruang isolasi dengan penuh penjagaan. Babacar pun hanya bertemu 2 kali dengan Etienne. Saat Etienne memberikan buku dari perpustakaan dan saat Babacar mengembalikan buku Etienne. Babacar bilang jika ada orang yang menanyakannya, bilang aja semuanya ada di situ atau di buku yang itu. Asane pun kemudian berencana mencari buku milik Etienne yang dimaksud. Kemudian kita dibawa flashback lagi ke Asane yang diberikan sebuah surat wasiat dari ayahnya. Namun Asane yang kecewa malah membuangnya. Balik lagi ke Asane yang mengunjungi selnya Etienne untuk mengambil beberapa petunjuk dan ternyata ia menemukan sebuah buku Arsène Lupin. Di sisi lain, Raoul yang sedang makan ternyata sudah ketagihan gitu membaca cerita dari Arsène Lupin yang diberikan ayahnya itu. Sedangkan ayahnya sendiri sedang menganalisis kata kunci yang terdapat pada buku Lupin milik Etienne yang mana ia mendapatkan kata kunci yang sudah dirangkai. Aku tak bersalah. Dijebak oleh Anne Pellegrin. Tak lama kemudian para penjaga datang untuk memberikan makanan. Namun salah satu penjaga malah meludahi makanannya si Asane ini. Berlanjut pada Juliet yang mengunjungi ayahnya untuk bertanya kebenaran soal Babacar yang tertuduh sebagai pencuri kalung itu 25 tahun yang lalu. Namun Hubert Pellegrin ini malah hebring sendiri dan memaki Juliet. Balik lagi ke Asane yang sengaja bermain basket agar jahitan di perutnya lepas dan bisa kembali ke klinik. Dengan begitu ia bisa dengan mudah menemui Etienne lagi perihal buku itu. Namun di sini Etienne malah berpesan pada Asane kalau Etienne meminta tolong untuk membuat istrinya tersenyum. Saat malam harinya Asane masih kepikiran dengan apa yang selama ini dilakukan ayahnya. Namun dari luar ada si penagih utang narkoboy datang. Di sisi lain Yusef sedang menganalisis buku Arsène Lupin karena ia masih percaya gitu bahwa pelakunya ada keterkaitan dengan Arsène Lupin. Balik lagi ke dokter yang menemukan Asane sudah gantung diri di toilet. Sontak alarm pun berbunyi dan Asane dibawa ke mobil jasad. Di sini terungkap kalau si penagih utang itu nggak jadi membunuh Asane karena Asane sudah bunuh diri duluan. Di perjalanan menuju ke pemakaman, scene ini dibarengin dengan Raoul yang mengucapkan kata kunci di buku Arsène Lupin yaitu ilusi mungkin yang paling samar dari semuanya. Butuh keahlian, terkadang butuh keberanian. Dilanjut dengan Asane yang mengatakan seperti ini. Akhirnya cara tidaklah penting, karena hasilnya lah yang lebih penting. Baru deh di sini tamparan plot twistnya terjadi di mana Asane ternyata sudah merencanakan ini semua dari sengaja. Ia mengambil jaring gawang di lapangan, kemudian masuk ke klinik untuk membujuk dokter yang mana saat itu ia mengambil obat bernama Derixol yang dapat melemahkan jantung dengan dosis yang cukup tinggi. Pada malam harinya saat obat mulai bekerja, ia mulai gantung diri yang menyimpulkan bahwa dia seolah-olah mati. Di tengah-tengah perjalanan, Asane kembali terbangun karena haredang dan keluar dari ambulans secara diam-diam.
Keesokan harinya Asane langsung mendatangi hotel mewah tempat Anne Pellegrin ini menginap. Ia pun dengan mudah mengambil keycard dari pelayan dan masuk menemui Anne Pellegrin. Di sini ia bertanya secara tegas pada Anne apa yang sebenarnya terjadi. Apakah benar dia menjebak Babakar? Anne pun mengakui kalau ia hanya membujuk Babakar mengakui pencurian itu dengan alasan demi kebaikan Asane. Karena janji pengurangan hukuman yang tidak ditepati itu membuat Babakar sangat terpukul dan memutuskan untuk bunuh diri. Jelas di sini Asane tidak terima gitu kan, walaupun Anne ini sebenarnya seorang donatur yang membantu Asane dulu. Anne pun akhirnya buka suara soal polisi yang ternyata pernah menjanjikan Babakar soal keringanan hukuman itu. Polisi itu bernama Letnan Dumont. Ternyata polisi itu adalah orang yang waktu itu memaksa si Asane pindah ke dinas sosial. Kemudian kita kembali flashback lagi nih pada Asane yang ingin dibully oleh murid lain. Untungnya seorang murid datang mencegahnya dan ternyata murid itu bernama Benjamin Farrell. Jadi ini adalah awal pertama kali Benjamin kenalan dengan Asane. Scene langsung berlanjut pada Benjamin yang sedang bekerja dan kedatangan Asane. Benjamin yang kagum pun memeluk Asane. Malam harinya Asane mengunjungi istrinya Etienne untuk memberikan pecahan berlian dari kalung ratu itu. Sesuai pesannya si Etienne, buatlah istrinya tersenyum. Saat berada di rumah, Asane langsung meriset polisi yang dimaksud Annie itu, yang bernama Letnan Gabriel Dumont. Episode 3 ini dibuka dengan diperlihatkannya kediaman dari Letnan Gabriel Dumont yang merupakan polisi yang menangani kasus ayahnya Asane Diop pada 25 tahun yang lalu. Di sini Letnan Dumont sudah berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak serta rumah yang mewah lengkap dengan mobil mahal. Saat istrinya pergi kerja bersama anak, di sini kita baru menyadari bahwa seluruh gerak-geriknya Dumont dipantau oleh kamera tersembunyi dan orang yang memata-matainya adalah Asane. Jadi ternyata si Asane ini selain jago nipu nyamar, ia juga pandai di bidang hacking. Kemudian title Lupin pun muncul. Berlanjut pada Dumont yang sedang rapat di balai kota. Beberapa saat kemudian ada Asane datang yang menyamar menjadi abang-abang teknisi IT. Dia sengaja memanggil keluar si Dumont dengan alasan menemukan virus dari file porno. Di sini Asane bilang jika lu emang gak merasa nonton bokep, ya udah hapus sorangan weh. Montong nyuruh-nyuruh aing gitu kan. Kemudian rekannya si Dumont ini menanyakan perihal rapat dan di sini Asane ketahuan kalau sebenarnya teknisinya yang asli itu bernama Mike dan Michael itu sekarang sedang tidak datang. Di sini Asane beralasan kalau Michael sedang mengambil cuti. Dumont yang curiga meminta tanda pengenal si Asane. Namun di sini Asane beralasan rasis untuk memojokkan si Dumont. Dengan begitu si Asane bisa membawa Dumont. Saat berada di ruang bawah tanah balai kota, Asane langsung gasken dengan membuat Dumont pingsan. Kemudian mengambil HP serta kartu SIM-nya. Kemudian ia memindahkan sebuah peti untuk dibawa oleh kurir kargo. Kembali lagi pada Dumont yang baru tersadar di sebuah ruangan kedap suara dengan dihadapkan pada sebuah layar. Asane pun mencoba untuk sedikit ngekodoin si Dumont soal masa lalunya dia. Asane pun memperlihatkan semua foto ayahnya yaitu Babakar Diop. Namun di sini si Dumont itu masih belum ingat gitu kan soal peristiwa 25 tahun yang lalu. Kemudian flashback lagi ke tahun 1995 saat si Dumont ini ditugaskan untuk memaksa Babakar Diop mengakui soal pencurian kalung itu. Hubbard juga menyangkal kalau orang yang bersalah pasti tidak mau mengaku. Namun di sini ternyata Dumont itu tidak berniat untuk menjatuhkan Babakar karena menurutnya Babakar itu orang baik. Babakar hanyalah orang baik yang membesarkan anaknya dengan sepenuh hati. Ia juga mengatakan kalau Babakar itu tidak punya catatan kriminal, makanya susah untuk dibuat jadi tersangka. Namun Hubbard Pellegrin yang keras kepala memaksa Dumont untuk membuat Babakar mengakui pencurian itu. Kemudian berlanjut lagi pada interogasinya si Dumont di mana Asane memperlihatkan semua pekerjaan yang Dumont lakukan 25 tahun yang lalu terhadap Babakar. Di sini jelas si Dumont itu antara kebingungan dan curiga kok bisa gitu kan nih orang tahu seluk-beluk kasus ini dengan mengatakan kalau Dumont lah yang menjebak Babakar Diop. Dumont pun dipersilakan untuk menjelaskan persoalan ini. Namun jawaban dari Dumont masih saja gitu kan bilang kalau Babakar lah yang salah. Padahal tidak ada bukti pada kasus itu. Ia pun diperlihatkan sebuah video.
Di sisi lain, Yusef yang sedang bertugas di kantor mendapat kabar dari beberapa rekannya kalau Dumon diculik dan terakhir bersama seorang pria. Yusef dan Sofia pun ditugaskan untuk mencari petunjuk di balai kota. Balik lagi ke Dumon yang ternyata diperlihatkan video serta foto keluarganya saat berlibur. Yang mana si Asane ini berhasil membongkar data penyuapan yang diterima oleh Dumon untuk berlibur dari orang bernama Ludovic dan Damir. Baru deh, karena Asane udah mengetahui busuknya Dumon, kini giliran Asane mojokin Dumon dengan kembali bertanya ke Dumon perihal Babakar atau Asane akan melaporkan kebusukan Dumon itu pada istrinya sendiri. Namun lagi dan lagi si Dumon ini masih bebal ketulang gitu kan. Ya udah ditelepon datu istrinya. Di sini akhirnya Dumon mengakui bahwa ia memang orang yang menjebak Babakar 25 tahun yang lalu. Namun kalau kita perhatikan, Dumon ini kayak takut gitu ya jika harus memberitahu siapa orang yang memerintahkannya untuk menjebak Babakar. Asane pun memutuskan untuk break interogasi dengan memberikan Dumon air karena fisiknya udah terlalu tua. Saat ingin melanjutkan interogasi, seketika Claire menelpon untuk mengingatkan Asane bahwa sebentar lagi Raoul akan berulang tahun. Claire yang khawatir bilang kalau lain kali gitu kan Asane harus mencoba untuk jujur kok, karena Claire itu tahu saat ini Asane sedang berbohong. Namun Asane belum bisa mengungkapkan apa yang ia lakukan sekarang. Kemudian kembali flashback saat Claire sedang berada di kelas dan ia dikerubungi oleh banyak laki-laki yang membuatnya risih. Namun seketika datanglah Asane yang duduk di sampingnya. Dari sinilah mereka mulai kenalan. Balik lagi ke kantor polisi yang berhasil mendapatkan rekaman CCTV mobil van yang dikendarai oleh Asane yang mana mobil itu hilang di daerah Magneta. Yang mana Yusef memberitahu kalau ponsel polisi itu pasti ada GPS-nya kan. Maka dari itu setidaknya mereka bisa melacak GPS yang ada di ponselnya Dumon. Di sisi lain Asane kembali memperlihatkan beberapa video dari kamera tersembunyi yang diletakkan Asane. Yang mana Dumon ini pernah berkata aku menyukai korupsi di kamar mandi. Bahkan Asane mendapatkan pengakuan bahwa Dumon mencintai ISIS dan pedofil. Asane mengancam akan memberikan data tersebut ke stasiun TV jika Dumon masih berbohong. Namun di sini Asane keceplosan karena terbawa emosi. Sontak Dumon langsung mengetahui bahwa orang yang menyekapnya adalah Asane, seorang anak dari Babakar yang pernah ia paksa secara kasar masuk ke dinas sosial. Balik lagi ke Yusef yang sedang melacak GPS-nya Dumon agar dapat mengetahui lokasinya hingga akhirnya lokasi Dumon terdeteksi di Pantin. Balik lagi ke Dumon yang sedang mengakui kesalahannya dulu kepada Asane. Yang mana Dumon ini berjanji untuk tidak mengadukan Asane ke kepolisian karena memang itu adalah kesalahan dari Dumon di masa lalu yang men-trigger Asane melakukan ini. Kemudian flashback lagi saat Asane dan Claire yang sedang bermain di taman. Dan seketika 3 orang siswa lain datang mengganggu mereka. Asane yang kesal pun melawan mereka hingga akhirnya wajah Asane tuh babak belur dan diobati oleh Claire. Berlanjut pada seluruh unit polisi yang datang ke Pantin untuk memburu sang hacker yang menculik Dumon. Di sisi lain Asane mengubah pandangannya terhadap Dumon dan akhirnya memaafkan Dumon atas apa yang ia lakukan 25 tahun yang lalu. Balik lagi ke para polisi yang sudah sampai di lokasi dan langsung menggeledah mobil van itu. Kemudian mendapati sebuah peti. Namun saat dibuka sungguh mengejutkan. C'est quoi ce bordel? Je sais pas. Bonnet orange là, tu le connais pas? Je vous jure, il a passé. Di sini Asane sekali lagi berhasil mempermainkan polisi dengan kejeniusannya itu. Di sini para polisi sudah gondok edan gitu kan karena selalu dikerjain oleh Asane. Namun Yusef berpikiran hal yang berbeda di mana ia berkata kalau lokasi si pelaku sepertinya berada di balai kota. Karena Yusef memang percaya sekali kalau si pelaku itu berpedoman pada metodenya Lupin. Dan hanya Arsène Lupin lah yang menculik orang tapi tetap berada di lokasi. Kemudian diperlihatkan sekali lagi Asane yang keluar gedung balai kota dengan jiwa santuinya gitu kan. Padahal di belakangnya jelas ada puluhan polisi yang ingin mulai menggerebek balai kota. Dan sekali lagi Asane berkata dalam hati, Goblok.
Singkat cerita, para polisi berhasil menyelamatkan Dumont yang terikat. Kemudian flashback lagi saat Asana sedang membaca buku Arsène Lupin bersama Claire. Dan di sini terjadi adegan dolar kuning yang saya sendiri malas menampilkan, takut nggak balik modal gitu kan. Balik lagi ke Sofia dan Romain yang udah kepalang liar dibego-begoin sana sini. Yang mana Sofia ini masih curiga mengapa Dumont tidak mengetahui siapa penculiknya. Dan terkonfirmasi sudah bahwa Dumont menutup mulutnya soal identitas asli dari sang Lupin ini. Nah, di sini Yusef kembali memberitahu bahwa semua kasus ini dilakukan oleh orang yang sama, yaitu Paul Cernin, si pencuri kalung. Ini dibuktikan dari Yusef yang mendapatkan petunjuk kalau Dumont lah yang dulu mengurus kasus hilangnya kalung ratu itu 25 tahun yang lalu. Di sisi lain, Dumont kembali pulang ke rumahnya, yang mana si Dumont ini ternyata mengambil seluruh kamera yang diletakkan oleh Asana agar ia tidak dapat dimata-matai lagi. Kemudian kembali lagi flashback saat dimana Dumont ini kembali dipanggil oleh Howard Pellegrin, yang mana si Dumont ini tetap kekeh kalau si Babakar itu bukanlah pelakunya karena memang pada saat itu bukan shiftnya Babakar bekerja. Namun Howard masih keras kepala gitu kan dan memaksa Dumont untuk membuat Babakar mengakui pencurian itu dengan ancaman akan membunuh istrinya Dumont. Jelas di sini Dumont itu tidak ada pilihan lain untuk tunduk pada perintah si Howard Pellegrin. Saat ini Dumont sangat menyesali perbuatannya itu. Setelah mandi, dia menelpon Howard Pellegrin untuk memberitahu bahwa ada orang baru yang mengetahui rahasia ini. Seketika istrinya Dumont pulang karena sangat khawatir pada suaminya. Dumont pun memutarkan lagu lewat AI sejenis Google Home, namun hal tak terduga terjadi. Oui, bonsoir monsieur. Oui, c'était éprouvant, mais tout va bien aussi. Circé. Oui, c'était... Je ne comprends pas votre demande. Je vous parle. Je ne comprends pas votre demande. Bonsoir monsieur Pellegrini. Bonsoir monsieur Pellegrini. Bonsoir monsieur Pellegrini. Yes, AI itu juga ternyata dihack oleh Asana dari kejauhan, yang mana Asana kini mendapatkan bukti rekaman telepon bahwa Dumont dan Howard Pellegrin lah yang terlibat pada kasus Babakar Diop. Episode 4 ini dibuka dengan diperlihatkannya kediaman dari Howard Pellegrin di malam hari, yang mana ia kedatangan tamu berupa drone mata-mata yang digerakkan oleh Asana dari kejauhan. Saat drone itu menyusuri lantai atas, drone itu masuk ke sebuah ruangan yang sepertinya itu merupakan ruang kerjanya Howard Pellegrin, yang mana ruangan tersebut terjaga ketat, lengkap dengan seluruh laser alarm yang akan berbunyi jika terdeteksi. Saat drone itu mendekat, kita diperlihatkan beberapa dokumen milik Howard Pellegrin. Namun tanpa sengaja drone itu terkena satu laser yang membuat alarm berbunyi kencang. Howard Pellegrin yang sedang bermimpi bersama Mario Ozawa pun kahudang. Seluruh penjaga pun langsung datang ke lokasi, yang mana Howard Pellegrin ini langsung diamankan untuk dibawa ke ruang khusus. Adegan kejar-kejaran pun terjadi antara penjaga dengan drone tersebut. Drone itu dibawa ke ruangannya Howard Pellegrin, yang mana drone tersebut mengirim surat untuk Howard Pellegrin yang bertuliskan "Aku akan menghabisimu". Kemudian diperlihatkan Asana yang sedang selonjoran santuy di gentengnya Howard untuk mematikan sistem drone, dan title Lupin pun muncul. Yo, ini dari openingnya aja udah mantap gitu kan. Keesokannya di pagi hari saat si Dumont ini sedang ngopi santuy di kafe, secara tiba-tiba di depannya sudah ada Asana. Dumont yang kepalang sieun pun berkata dalam hati, anjing mana deui gitu kan. Dumont kemudian menanyakan maksud Asana datang padanya. Di sini Asana memberikan Google Home yang baru karena sebelumnya Asana itu sudah ngehack Google Home-nya si Dumont kan. Asana pun kembali menanyakan soal Howard Pellegrin pada Dumont dengan memberitahu istrinya sedang tidak ada di kantor. Dumont yang ketakutan pun meminta Asana untuk stop mengganggu hidupnya jika ia buka suara. Dumont pun memberitahu bahwa ada seseorang yang bisa membantu Asana yang bernama Fabien. Nah, Fabien ini merupakan seorang jurnalis yang ingin sekali membongkar motif jahat yang dilakukan keluarga Pellegrin. Setelah mendapat info, Asana pun pergi dan si Dumont ini langsung nelpon istrinya, yang mana Asana pun cuma ngawadul gitu kan soal istrinya yang ditahan. Setelah dari kafe, Asana pun langsung meriset soal Fabien yang katanya merupakan jurnalis yang ingin menghancurkan keluarga Pellegrin.
Kemudian kita diperlihatkan sosok Fabien ini sendiri yang sudah cukup berumur. Saat kembali ke rumahnya, ia dikejutkan dengan Asane yang sudah berada di sana. Fabien ternyata tidak takut dengan Asane karena pada saat ini ia sedang terpuruk sekali karirnya, bahkan untuk makan saja sekarang sudah susah gitu kan. Namun Asane ini beralasan kalau dia ini adalah fansnya si Fabien ini berkat bukunya yang ingin membongkar kebusukan keluarga Pellegrin. Asane di sini juga bilang kalau kini mereka mempunyai musuh yang sama, yaitu keluarga Pellegrin. Seperti kedua orang yang membenci orang yang sama pada umumnya gitu kan, mereka pun kini menjadi rekan walaupun sebenarnya Fabien ini kayak masih muna-muna gitu kan menolak tawaran kerja sama bareng Asane untuk menghancurkan keluarga Pellegrin. Kini scene berlanjut pada Letnan Gabriel Dumont yang diinterogasi oleh Sofia, Romain, dan juga Yusef terkait penculikannya yang ternyata berhubungan dengan kalung ratu yang pernah hilang dulu 25 tahun yang lalu. Karena di video sebelumnya Yusef itu mendapatkan petunjuk kalau Gabriel Dumont lah yang menangani kasus Babakar Diop. Yusef di sini memberitahu bahwa sang pelaku ini terinspirasi oleh Arsène Lupin mengingat semua nama samarannya merupakan anagram dari nama Arsène Lupin itu sendiri. Setelah mereka bertiga pergi, Dumont mendapatkan sebuah pesan dari Hubert Pellegrin. Di sisi lain, Asane yang sedang berjalan lengkap dengan Air Jordan-nya tiba-tiba disamperin gitu kan dengan Fabien yang kini sepakat untuk bekerja sama. J'ai plus rien. Donc j'ai plus rien à perdre. Alors bon, j'ai réfléchi. Alors il faut que je puisse vous faire confiance. C'est toi qui es venu me chercher, je te rappelle. Dernier essai. Sinon, tu te débrouilles sans moi. Fabien pun dibawa ke markasnya Asane yang mana si Asane ini bilang kalau tujuan Hubert Pellegrin memfitnah ayahnya adalah untuk mendapat dana asuransi agar bisa menyelamatkan perusahaannya saat itu sekaligus menaikkan harga kalung Ratu Marie Antoinette. Di sisi lain, para polisi sedang mendeskripsikan wajah Asane dari rekaman CCTV. Balik lagi ke Asane yang mengunjungi sebuah tempat yang bernama The Objector. Karena The Objector ini merupakan kantor si Fabien ini dulu bekerja di sana sampai akhirnya dipecat. Tujuan Asane adalah menyamar untuk mengambil sebuah kaset hijau. Saat Asane sudah berhasil masuk ke dalam, baru deh Fabien ini menyamar sebagai atasan untuk memanggil Asane ke kantor. Setelah mendapatkan kaset itu, mereka berdua pun cabut. Di sisi lain, polisi kebingungan soal pendeskripsian dari wajah si pelaku. Balik lagi ke Asane yang mana Hubert Pellegrin ini merupakan dalang dari kasus penyerangan Kuala Lumpur tahun 1996. Kaset hijau tadi merupakan rekaman Hubert Pellegrin yang sedang bernegosiasi soal harga senjata ilegal yang digunakan untuk menyerang kedutaan Perancis. Keesokan paginya Hubert Pellegrin yang sedang rapat dikejutkan dengan kehebohan di Twitter yang mana isinya merupakan video yang didapatkan si Asane tadi malam. Para klien yang melihatnya pun disuruh keluar ruangan terlebih dahulu oleh Juliet. Setelah itu Juliet pun memberitahu apa yang terjadi yang mana Hubert Pellegrin ini masih saja gitu kan menyangkal dan menggunakan berbagai macam alasan untuk membohongi anaknya itu. Balik lagi ke Asane yang datang ke rumahnya Claire untuk menjaga si Raoul yang sedang main game. Di sini Raoul mengatakan kalau ibunya itu sedang dekat dengan seorang pria bahkan sudah berkencan. Pria itu tampan dan terlihat sangat kaya. Dia nggak tahu aja Asane kayak gimana. Berlanjut pada Hubert Pellegrin yang dikerubungi oleh wartawan terkait dengan kasus tersebarnya video negosiasi itu. Namun Hubert ini masih saja beralasan secara halus kalau dia itu tidak mungkin melakukan hal keji seperti itu. Di sisi lain dari kejauhan kita diperlihatkan sosok pria misterius yang mana pria ini merupakan orang yang menatap Asane sebelum ayahnya meninggal dulu. Kalau kalian udah nonton episode 1 pasti tahu nih orang. Nah, orang ini bernama Leonard. Fabien yang berada di lokasi langsung bertanya juga soal keterlibatan Hubert Pellegrin pada kasus penyerangan Kuala Lumpur. Hubert yang skakmat pun memilih masuk ke perusahaannya itu. Sedangkan Leonard ini justru mengikuti si Fabien sampai ke rumahnya. Sore harinya Asane memberikan hadiah pada Fabien karena berani membuat Hubert skakmat di depan awak media. Di sini Asane yang merasa tertantang pun ingin menghadiri acara yang bernama The Other Edition yang merupakan acara TV dengan jumlah penonton sampai 2 juta. Asane berniat menyamar menjadi orang yang men-share video tersebut di Twitter bernama Salvatore. Di sisi lain, Yusef ini akhirnya dapat mendeskripsikan wajah asli dari Arsène Lupin.
Namun Dumont yang melihatnya malah beralasan kalau itu tidak sama sekali mirip dengan wajah aslinya dengan niat untuk tetap menahan rahasia identitasnya si Asane sebelum waktunya tiba. Efeknya adalah Yusef harus diberhentikan dari keterlibatannya pada kasus ini. Di sisi lain, Asane sedang menyamar sebagai Salvatore agar tidak ada yang mengenalinya. Baru deh malam harinya ia datang ke acara The Other Edition, yang mana si Asane ini ternyata menyamar menjadi seorang kakek parubaya. Gelo, keren pisan anjir, ini nyamarnya tuh bener-bener beda pisan. Gue merasa kayak dejavu gitu kan sama keahlian nyamarnya Sherlock versi RDJ. Di sini Asane menyatakan kalau video itu diambil saat Hubbard menjual senjata ilegal ke teroris yang bakal menyerang kedutaan Prancis pada waktu itu. Saat videonya diputar sungguh berbeda sekali. Cette vidéo. Évoluer de mon côté. Ça ne me plaît pas plus. Vous pouvez oublier ce deal. Tout ça pour ça? Yes, video itu sudah di-cut yang mana bagian Hubbard berbicara soal kesepakatan senjata dihapus oleh pihak TV itu yang ternyata dibayar oleh si anjing ini. Jelas di sini Asane sangat emosi pisan dengan ketidakadilan ini dan langsung menghajar para penjaga Pellegrin yang sudah menghadang untuk menangkapnya. Asane pun keluar dari gedung itu sambil melepas seluruh peralatan menyamarnya itu. Kali ini Hubbard Pellegrin lah yang berhasil memenangkan perang dingin ini, yang mana kini namanya kembali bersih di mata masyarakat. Juliet pun di sini membocorkan identitasnya Arsène Lupin yang ternyata adalah anak Babacar Diop. Anjing kolot begok. Scene langsung berlanjut pada Fabienne yang sedang bete dan karena rencananya bersama Asane itu gagal total kan. Di sini si Fabienne itu menulis sesuatu di bukunya Asane yang mana saat membukakan pintu ternyata itu adalah Leonard. Di sini Leonard menanyakan alamat dari Asane Diop yang jelas dia ini kan pasti ditugaskan oleh Hubbard. Namun Fabienne ini menolak memberitahu keberadaan Asane. Saat Asane pulang ke rumahnya Fabienne sungguh mengenaskan. Fabienne sudah tewas digantung yang mana ini sama persis pada Babacar Diop yang digantung di penjara dulu. Asane yang putus asa pun membaca surat dari Fabienne yang ditulis di bukunya. Scene ini dibarengin dengan Yusef yang mengetahui kalau Salvatore adalah Paul Czernin aka Arsène Lupin. Episode 5 ini dibuka dengan berita sedih yang mana Fabienne ini ditemukan tewas di rumahnya. Di sini Asane masih sangat terpukul sekali dengan kekalahannya kemarin. Benjamin yang berada di markas Asane pun menenangkannya karena di kondisi sekarang Asane sudah berkeluarga. Maka dari itu lebih baik utamakan keluarga dulu, apalagi sekarang anaknya Raoul sedang berulang tahun. Asane pun di sini kembali bersemangat dan menitipkan anjingnya Fabienne pada Benjamin. Kemudian title Lupin pun muncul. Berlanjut pada Yusef yang mengambil kerja lembur di kantor kepolisian. Di sini Yusef walaupun sudah ditarik mundur dari kasus pencurian kalung itu, namun ia tetap gigih menelaah semua misteri yang bagaikan puzzle itu. Ia menghubungkan kembali semua anagram Paul Czernin, Louis Perena, serta nama barunya yaitu Salvatore. Saat pagi hari tiba, Yusef kahudang karena alarm yang menandakan ulang tahunnya Maurice Leblanc, yaitu pembuat karakter dari Arsène Lupin itu. Siang harinya, Romain dan Sofia itu udah liar karena semua usaha mereka cuma berujung dikerjain sama sang Lupin ini. Mereka sebenarnya ingin sekali memanggil Yusef karena dia ini yang punya petunjuk kan. Namun ternyata Yusef itu sedang tidak ada di kantor dan hilang secara misterius. Balik lagi ke Asane yang masih stay dengan Air Jordan-nya yang mana kali ini ia berjalan menuju rumahnya Claire. Namun Asane yang instingnya seperti koceng oren menyadari kalau ia sedang diikuti oleh Leonard. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Sesampainya di rumah Claire, Asane langsung memberikan hadiah kepada Raoul yang merupakan topi dengan gaya Arsène Lupin, yang mana hari ini adalah ulang tahunnya
Raul, dan berbarengan dengan hari ulang tahunnya Maurice Leblanc. Asane ternyata membelikan tiket untuk Claire juga agar Claire ini membatalkan kencannya bersama pacarnya. Kemudian kita flashback lagi ke tahun 2006 di mana Claire pada saat itu sedang konsultasi pada psikiater, di mana pada saat itu Asane pun tidak memberitahu pekerjaannya. Kemudian diperlihatkan Asane yang masih muda di mana ia menyamar menjadi seorang polisi yang mana dia dengan mudahnya bego-begoin kedua polisi itu agar menjauh dari lokasi ia berada. Ternyata di sini Asane sedang berusaha menipu seorang miliarder tua dengan menakut-nakutinya lagi banyak maling di sekitar situ. Si Asane bilang kalau mau aman ya barang berharga si ibu ini kudu diserahin ke Asane biar ditaruh ke berangkas polisi. Anjing tukang ngawadul. Si ibu pun dengan santuinya memberikan kalung cincin emas batangan berlian seperti LV, Gucci, Prada, Fendi, Dior, Epi, Rolex. Kok jadi nyanyi si anjing? Lanjut, si Claire di sini lagi curhat tentang si Asane sekarang ini, yang mana Asane ini sudah menjadi bagian penting sekali di hidupnya Claire. Di sini Claire masih sangat ragu sebenarnya pada Asane yang jarang jujur pada Claire. Padahal kondisi Claire saat ini baru mengetahui kalau ia sudah hamil dan Claire berniat memberitahunya malam itu. Di sisi lain, Asane yang baru balik dari kamar si ibu memberitahu pada polisi kalau malingnya udah kabur dan ia mengamankan barang bukti dari si maling berupa perhiasan dan barang berharga lainnya milik si ibu. Padahal mah aneh anjing malingnya. Kemudian berlanjut lagi pada timeline sekarang di mana Asane, Raul, dan Claire sudah memasuki kereta untuk pergi ke tempat mereka berlibur yaitu Etretat. Etretat sendiri merupakan pantai di Prancis yang mana kalau kalian penggemar Arsène Lupin ketulang gitu kan pasti sudah tidak asing lagi dengan lokasi ini. Ibarat kata Etretat ini kayak Tutuan B Baker Street-nya yang ada di Sherlock lah ya. Mereka pun berbincang-bincang sambil menikmati pemandangan. Kemudian kembali lagi flashback pada saat Asane yang habis maling si ibu tadi dan janjian makan bersama dengan Benjamin. Tak lama dari itu ternyata Juliet Pellegrin datang ke kafe itu. Di sini Asane langsung mengejarnya ke kamar mandi. Akan tetapi tenang aja karena tidak akan ada adegan creepy, hardcore, BDSM dan sebagainya karena di sini Asane menyatakan pada Juliet kalau ia tidak bisa berhubungan lagi dengannya. Berarti Juliet itu adalah selingkuhannya Asane ya. Di sini Asane baru sadar apa yang ia lakukan itu salah dan ia lebih memilih Claire yang sudah menemaninya dari nol. Balik lagi ke timeline sekarang di mana Asane sangat senang mereka bisa bersama lagi. Claire kemudian mengajak mereka untuk selfie bersama untuk mengabadikan momen itu. Namun Asane melihat kejanggalan dari pantulan kamera depan di mana pada kursi belakang ia melihat si Leonard yang sedang memantaunya dari kejauhan. Jelas di sini Asane kesel pisan gitu kan karena Leonard ini beraksi saat dirinya sedang bersama keluarganya. Di sisi lain, Hubert Pellegrin menelpon Leonard untuk menanyakan kelanjutan misinya Leonard, yang mana Hubert Pellegrin ini tidak mau mengganggu keluarganya Asane. Hubert memerintahkan Leonard untuk mengincar Asane saja. Asane pun di sini mulai terpikirkan rencana brilian secara dadakan di mana ia sengaja mengeluarkan kue ulang tahun yang ia simpan untuk Raul agar bisa melihat kondisi di gerbongnya sekaligus melihat si Leonard. Asane pun beralasan untuk mengambil air minum untuk Raul dan Claire agar ia bisa memancing Leonard tidak dekat dengan keluarganya. Saat ia bertemu dengan penagih tiket, Asane secara cepat mengambil kunci gerbong yang dimiliki karyawan itu. Ia pun bersembunyi di suatu ruangan agar Leonard mencarinya hingga akhirnya ia pun langsung mengunci Leonard di dalam ruangan itu dan kembali ke tempat duduknya. Claire yang curiga pun menanyakannya yang mana Asane beralasan kalau tadi ada bapak-bapak Hebring yang nggak terima dengan pendapat Arsène Lupinnya si Asane, makanya Asane berlari. Kemudian kembali lagi flashback saat Claire dinner dengan Asane, yang mana pada saat itu Asane baru saja dapat duit jutaan euro berkat maling si ibu-ibu suram tadi. Claire yang merasa ini terlalu mewah pun merasa risih, namun akhirnya Claire pun memberitahu bahwa ia sedang hamil anaknya Asane. Jelas di sini membuat Asane sangat bahagia ya. Namun si Asane ini ketahuan sama si ibu-ibu suram yang ternyata berada di
restoran itu juga. Asana pun mengajak si Claire cabut. Kembali lagi pada timeline sekarang di mana si Asana ini yang sebentar lagi sampai di tujuan. Namun karena sutradara memberikan bayaran tambahan pada Leonard, ia pun kembali dihadirkan entah dari mana, padahal tadi kan pintunya kekunci ya. Karena si Leonard ini memperlihatkan pistol saat mendekat ke Raul, Asana pun mendapat ide jenius lagi di mana Asana mengirim pesan pada Romain. Yes, Romain si kapten kepolisian itu. Si Asana ini sengaja mengirimkan pesan pada Romain buat janjian di tempat pemberhentian keretanya dengan memberikan ciri-ciri pakaian yang justru dikenakan oleh Leonard. Di sisi lain, Asana ini ngakodein si Claire dan Raul untuk pergi duluan agar mereka aman. Tersisalah mereka berdua di dalam gerbong yang mana Leonard ini mengajak ke sisi lain gerbong untuk keluar agar lebih hening. Namun saat keluar gerbong sungguh mengagetkan. Bouge plus! Lève tes mains! Lève tes mains! Lève tes mains, je te dis! Sors tes mains! Sors tes mains! Yes, Leonard ditangkap yang mana tamparan plot twistnya terjadi di sini di mana Asana saat beranjak keluar gerbong sempat meletakkan berlian dari kalung Ratu Marie Antoinette ke kantongnya Leonard. Ditambah lagi Leonard udah terlanjur difitnah balik oleh Asana dan kebetulan sekali Leonard ini membawa senjata api yang membuat Leonard positif menjadi tersangka bernama Paul Czernin. Berlanjut pada Asana yang berlibur santuy menikmati derasnya ombak bersama keluarga. Di sini si Raul ini memutuskan untuk jalan-jalan sendiri menikmati pemandangan, sedangkan Asana dan Claire juga berduaan menikmati pemandangan. Kemudian kembali lagi flashback saat Asana sedang berjalan di malam hari sehabis dari restoran mewah tempat ia ketahuan sama ibu-ibu suram tadi. Di sini si Asana bilang kalau ia ingin sekali menamai anaknya Raul yang mana tanggal anaknya lahir sama persis dengan ulang tahunnya Maurice Leblanc. Back to the timeline sekarang di mana Asana ini ditanyain oleh Claire tentang pria misterius tadi. Sebenarnya Asana ini ingin sekali jujur pada Claire namun ia tidak bisa karena ia belum tenang jika Hubert Pellegrin belum hancur. Di sini Claire baru menyadari bahwa Raul hilang dari pengawasannya. Di sisi lain, Romain dan Sofia merasa kalau Leonard sama sekali tidak mirip dengan wajahnya Paul Czernin. Namun mengapa ia mempunyai permatanya? Untuk itu, mereka akan pergi ke sana untuk menginterogasi, namun tiba-tiba datanglah Letnan Gabriel Dumont yang mengatakan kalau pria itu sudah dibebasin karena memang bukan dia pelakunya, padahal di sini ia mempunyai berliannya. Jelas di sini Romain dan Sofia udah curiga ya, mengapa Dumont makin kesini makin aneh dengan membebaskan tersangka secara instan tanpa konfirmasi. Of course dalangnya pasti Hubert Pellegrin. Balik lagi ke Asana dan Claire yang mencari keberadaan Raul. Ternyata Raul diculik oleh Leonard yang baru saja dibebasin dari kantor polisi. Di saat yang bersamaan, Asana ini secara kebetulan bertemu dengan Lupin? Yes, dia bertemu dengan Yusef yang sengaja pergi ke tempat itu untuk merayakan ulang tahunnya Maurice Leblanc. Yoi, akhirnya mereka berdua head to head, cok. Episode 5 pun berakhir.